nama saya Ali Sadikin. Usia saya waktu kejadian gempa 1992 itu ya, berusia 28 tahun. Saya waktu itu sudah mempunyai 3 orang anak. Jadi waktu itu saya tinggal di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok. Posisinya sekarang namanya Wuring Lama. Kalau sekarang kami tinggal di Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat. Selanjutnya saya ceritakan tentang apa yang saya alami pada gempa tahun 1992. Waktu itu sekitar pukul 2 siang terjadi gempa yang seumur itu baru saya rasakan dahsyatnya seperti apa. Jadi waktu itu saya ada di bawah kolong rumah saya. Jadi posisi rumah saya waktu itu ada di depan Masjid Ar-Rahmat Wuring Lama. Jadi kalau rumah saya itu rumah panggung, apabila airnya naik maka di bawah kolong itu tergenang dengan air. Tapi kalau airnya surut maka di bawahnya kering. Jadi waktu itu saya di bawah kolong rumah, air sedang tidak terlalu tinggi. Saya sedang mengerjakan saya punya perahu kecil, sampan kecil, beserta saya punya anak waktu itu umur 3 tahun, yang paling sulung. Jadi waktu itu sedang main-main dengan saya punya anak. Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Jadi rumah, saya dengar suara rumah yang patah itu dari tetangga saya, itu rumahnya patah, kedengaran sekali bunyinya. Waktu itu saya kaget dan langsung saya naik ke atas. Saya berdiri di depan Masjid Al-Ikhwat Ar-Rahmat Wuring Lama. Waktu itu saya tidak sadar bahwa saya waktu itu ada bersama saya punya anak. Jadi saking paniknya juga saya itu, karena bunyi pokoknya begitu keras. Saya punya kaki ini tiba-tiba sudah sekitar ya sebatas betis sudah tertanam di tanah. Air keluar dari tanah, suhunya cukup panas, dan saya lihat waktu itu teras masjid pun rubuh. Jadi atap teras masjid itu rubuh karena rumah saya kan ada di depan masjid. Jadi waktu itu saya sempat berpikir, apakah ini memang mau kiamat? Saya sempat ada pikiran begitu. Sehingga saya lihat ke atas. Ternyata pikiran saya tuh, pokoknya itu sudah. Saya agak pusing waktu itu, apa yang terjadi pada saat itu. Jadi tiba-tiba, saya punya istri ini di rumah ini berteriak, Papa, ambil anak. Baru saya sadar bahwa saya punya anak, keluarga itu ada waktu itu. Jadi untungnya saya punya anak yang sudah mandi dengan saya itu, dia segera naik ke atas sehingga dia tidak tertimpa rumah saya yang rubuh waktu itu. Jadi semua rumah saya sudah miring. Saya punya istri ini pegang 2 anak saya, yang nomor 2 sama yang bungsu yang berusia baru 5 bulan waktu itu. Jadi waktu itu saya mau ambil siapa anak di istri saya itu antara maju mundur karena goyangnya lama sekali itu, lama sekali, setelah beberapa menit itu. Jadi setelah seluruh keluarga saya itu kumpul di depan masjid, jadi goyangannya itu masih ada. Jadi waktu itu saya, istri saya, 3 orang anak saya, beserta orang tua saya, ibu bapak saya. Tiba-tiba ada yang berteriak, air naik. Jadi sempat pikiran saya, air naik ini kalau seandainya saya lari ke atas, ke tempat yang lebih tinggi, itu agak jauh dari rumah saya. Bisa saja saya belum sampai ke tempat yang agak lebih tinggi, maka kemungkinan saya akan tertimpa dengan bangunan-bangunan. Jadi waktu itu saya sempat pikiran saya bahwa teman saya punya perahu yang agak besar. Saya biasa ikut mancing, ikut buka dengan dia. Jadi pikiran saya ke situ, sehingga anak dan istri saya serta orang tua saya itu saya bawa lari ke sana. Jadi kami naik di atas perahu kecil yang kalau seandainya dimuat oleh orang paling muatannya sekitar 10 sampai 15 orang saja karena tidak terlalu besar. Jadi anak saya kasih nasi itu, ibu saya kasih nasi itu, tertinggal bapak saya. Saya cari tidak ada, padahal dia lari ke ujung untuk mencari cucunya. Jadi karena suasananya ini sudah cukup panik, sehingga waktu itu segera saya amankan ini. Kan ada juga tetangga-tetangga yang naik di perahu itu, di perahu kecil itu. Jadi begitu saya dorong perahu kecil ini ke laut, itu tidak bisa karena airnya sudah naik. Air itu tidak tapi kayak banjir, kayak bah begitu mengalir, sehingga saya tidak bisa dorong ke sana. Dia hanya selalu mau menabrak ke atas, ke darat. Sehingga dia tabrak itu rumah, terus dia tabrak itu. Saya dorong tidak bisa. Nah, lama-lama kemudian air itu surut kembali. Nah, dengan sendirinya perahu yang kami tumpangi itu, dengan sendirinya dia lari ke laut.
Nah, saya berpikir bahwa di Teluk Uring dalam sana, di situ kan ada banyak lampara. Banyak lampara di situ, yang perahu-perahu besar yang muatannya bisa 30-40 orang. Jadi keluarga saya itu semuanya saya pindahkan ke perahu yang lebih besar. Nah, semuanya pindah ke perahu yang lebih besar. Nah, setelah kami di perahu besar, nah, baru saya merasa cukup aman. Airnya, surutnya air itu, yang tadi ada perahu besar di pinggir sana, yang tinggi, yang waktu air tinggi itu, rumah itu mau terapung, itu surutnya surut sekali. Bahkan batu-batu karang yang tidak biasa terlihat itu terlihat waktu itu, karena saking surutnya itu air itu. Nah, pada saat gelombang kedua, kami sangat masalah. Gelombang kedua itu, bayangkan, kami ada di sebelah timur Uring Lama. Sementara perahu yang di sebelah barat Uring itu kelihatan karena tingginya air itu. Karena tingginya air. Di situ saya lihat itu di sana ada kelong, ada perahu yang terhempas itu. Jadi ketinggian air itu sampai menutupi pohon bakau yang ada di sebelah barat. Kelihatan sekali. Nah, saking tingginya air itu, ada perahu yang muatan sekitar lebih kurang 10 ton, 10 GT itu dari sebelah barat. Dia tembus. Nah, dihampas oleh ombak itu. Dia ombak yang kedua itu dia tertahan di tengah jalan raya. Di tengah jalan raya. Padahal perahu itu besar. Nah, waktu dihantam oleh gelombang yang berikutnya, dia tembus ke sebelah. Bayangkan, Pak. Dia potong itu perahu itu lewat samping Masjid Ahmad Uring. Nah, dia tembus ke sebelah. Nah, di situ saudara perempuan saya ikut. Waktu dia kandas di jalan raya itu, nah, saudara perempuan saya naik di situ, sehingga alhamdulillah dia selamat juga naik di situ. Jadi setelah itu saya merasa bahwa ini perahu ini tidak terlalu aman ini. Kalau saya harus tetap bertahan di sini. Maka karena di situ sudah banyak orang, sekitar 5-60 orang sudah di perahu lampara itu. Maka saya suruh anak-anak itu untuk menjalankan mesinnya. Awalnya istri yang punya lampara, punya perahu itu tidak mau. Tapi karena demi menyelamatkan orang banyak ini, saya paksakan harus diengkol mesin, harus kasih jalan. Dan alhamdulillah ada satu yang biasa kasih jalan, itu mesin dia kasih jalan, tali yang di depan ini kasih putus saja. Maka saya langsung langsung saya bawa itu perahu lampara itu keluar. Tetapi waktu itu juga sudah datang gelombang berikutnya. Jadi begitu kencangnya itu perahu lari itu, saya kasih gas sampai habis juga gasnya. Tapi kelihatannya enggak, perahu ini laju. Tapi kok rumah ini tidak lewat-lewat, karena air itu mengalir dari depan. Nah, jadi lama itu sekitar beberapa Nah, begitu itu air surut kembali, maka dengan sendirinya lagi ini laju sekali dia keluar itu. Jadi saya itu rumah-rumah yang terdampar, yang terapung di situ, rumah dengan pokoknya dengan atap-atapnya, sampah, pokoknya segala perabotan di situ. Saya ikut saja, ada celah-celah sedikit saya, pokoknya bagaimana caranya supaya harus keluar dari Teluk Uring itu. Dan setelah kami keluar dari Teluk Uring itu, baru kami merasa aman. Jadi mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa gelombangnya dari laut, kenapa kita harus lari ke laut, kenapa tidak ke sana? Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa tadi itu kalau seandainya saya lari ke atas, posisi ke saya waktu itu rumah saya dengan ketinggian waktu itu agak jauh. Dan saya sempat berpikir bahwa seandainya saya lari ke sana, mungkin saya belum sampai ke sana sudah dihempas gelombang. Nah, kenapa saya naik perahu? Itu pikiran saya. Nah, karena kita ini nelayan biasa di laut, setinggi apapun itu naik, air itu naik, maka perahu juga itu naik. Nah, kalau masalah gelombang, katakanlah bagaimana pembesarnya gelombang, ya bagi kami nelayan ini sudah terbiasa dengan gelombang-gelombang yang besar. Tapi yang menjadi pikiran saya, kenapa harus naik perahu? Karena seperti tadi, setinggi apapun itu air itu, maka perahu itu pasti akan ikut naik saja. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan.